dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Saya mau mengabsen dulu nih Pak Ustadz satu-satu yang sudah hadir di sini. Yang pertama saya mau menyapa Majelis Taklim Khairun Nisa Harta Kodaya. Mana loyo kamma? Loyo na, ulangi. Loyo, Majelis Taklim Hartako Indah Daya. Lalu kemudian Majelis Taklim Nur Hidayah Griatonasa. Mantap nih. Majelis Taklim Tadabur Lutfiah Sugudan Raya. Sudiang. Bukan Sugudang. Sudiang Raya. Marah dia. Maaf. Majelis Taklim Tadabur Lutfiah Sudiang Raya. Ya. Lalu kemudian Komunitas Solih. Lalu kemudian Majelis Taklim Tri Sanggar Ikro Kelurahan Katimbang. Dan semua yang hadir di Gaspol Sahur. Tadi ciri-ciri istri yang soleha ada. Tunggu dulu, saya pesankan ibu. Oh, iya. Kalau ibu Gaspol Sahur, tangannya naik ke atas ya. Jangkik ke depan begini. Berkelahi nanti kalau pulang. Nanti kena kepala orang. Baik, ini istri-istri soleha semua nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah mengingatkan, istri soleha cirinya pertama jamilah, cantik. Menjaga kecantikannya buat suaminya. Lalu kemudian buat suami betah di rumah. Lalu yang ketiga adalah tidak keluar kecuali tidak keluar restu. Kalau tanpa izin suami. Ya kan? Nah yang keempat Pak Ustadz. Yang keempat, menjaga harta suami. Menjaga harta. Itu hartanya suami, ada harta berupa materi. Mobil kah itu, uang kah itu, benda-benda yang dibelikan harus ibu jaga. Termasuk warisan suami. Apa warisan? Anak. Mau kita tahu rahasianya suami bikin bahagia? Jaga anaknya. Kok tahu Ustadz? Saya begitu. Dan semua laki-laki pasti sama perasaannya. Bagaimana cara jaga anaknya? Ibu sambil periksa suami jaga anak. Deng, ini Ece mau video call. Padahal kita yang cari suami tak tuh. Itu caranya suami tidak merasa diintimidasi. Karena kalau dibilang anaknya pasti dia bilang, iya nak, mana kina? Iya toh? Sudah itu, Deng, ini Ece, anu tahu hafalannya. Kita dengar kibede hafalannya. Pasti itu suami tak lagi di kantor, di jembatan, di hutan, di kebun, di sawah. Dia bilang, ndak rugi saya. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان. Jaga anaknya. Kok tahu Ustadz? Saya begitu. Dan semua laki-laki pasti sama perasaannya. Bagaimana cara jaga anaknya? Ibu sambil periksa suami jaga anak. Deng, ini Ece mau video call. Padahal kita yang cari suami tak tuh. Itu caranya suami tidak merasa diintimidasi. Karena kalau dibilang anaknya pasti dia bilang, iya nak, mana kina? Iya toh? Sudah itu, Deng, ini Ece, anu tahu hafalannya. Kita dengar kibede hafalannya. Pasti itu suami tak lagi di kantor, di jembatan, di hutan, di kebun, di sawah. Dia bilang, ndak rugi saya cari uang. Istriku dia jaga anakku, kasihan. Itu warisan paling besar itu anak. Ini ditelepon, di mana anak? Ndak ku tahu juga di mana ini. Banyak istri ditelepon, bagaimana suami tidak galau di luar. Di mana Ki sayang? Ini lagi jogging. Di mana Ki ini lagi yoga.
Soga di mana ki ini? Lagi di apa namanya ini? Mau apa ini? Aku lupa. Mau malam di mana ki ini? Banyak tanya seharian menanya bertur. Pulang suaminya kasihan seharian cari nafkah, sampai di rumah ndak ada makanan. Nah telepon, apa ki masa saya? Cerewet sekali kok deh. Itu ada mie rebus kok di situ, rebus sendiri mako. Kalau begini modelmu bu, jangan kau harap soleha. Nah sekarang perempuan malasnya masak. Padahal enak sekarang bu. Enak sekarang. Bayang, ibu kan dapat itu mamak tak dulu di kampung. Lihat itu mamak-mamak dulu kasihan. Sudah menikah tidak ada pikirannya salah-salah. Mengabdi untuk suaminya. Mengabdi. Itu dulu bu, tidak ada cinta-cinta. Tidak baku kenal orang. Bapak naji bakurus. Oh besar anakmu nih. Cocok itu anakku pasti ala nih. Pasti taroi. Selesai tidak ada cinta-cinta. Tapi begitu sudah menikah tidak ada pikiran lainnya itu perempuan. Mengabdi untuk anak dan suaminya. Tidak ada cinta-cinta zaman dulu. Tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi kiai. Anaknya bisa dokter. Anaknya bisa jadi orang hebat. Sekarang saya berikan kesempatan nih Pak Ustadz. Buat jamaah yang hadir mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Jengkel saya jengkel. Sabar Pak Ustadz sabar. Enggak di sini enggak kayak gitu kok Pak Ustadz. Silakan yang mau bertanya boleh maju ke depan Ibu. Kita punya hadiah nih buat ibunya. Dari sarung gajah duduk yang asli. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama logonya monokrom. Ya. Udah gitu ada tulisan Arabnya. Nah ini Pak Ustadz hadiahnya. Silakan. Bertanya dulu. Oh iya, Bu ya. Ya. Nama dan pertanyaannya. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia dari Majelis Taklim Nur Hidayah Gria Primatonasa. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Bagaimanakah jika seorang suami itu pengetahuan tentang Islamnya itu kurang atau sangat minim. Nah apakah seorang istrinya kan lebih banyak tahu dan lebih paham. Apakah istri bisa mengajari suami. Sedangkan kita tahu terkadang suami itu kan suka gengsi. Dan tidak suka diajari oleh istrinya. Terima kasih Ibu Fauzia. Waktu tak kecil dipanggil Ki Fauz atau Sia. Masa paus mau kayak ikan dong. Paus. Fauz bu. Fauzia. Fauzia. Fauz. Sama saya toh Dasat Latif itu kalau di Makassar. Tapi kalau di kampung Ladase. Oh Fauzia juga gitu. Iya. Ibu Fauz. Ibu Fauzia. Fauzia. Gajah duduk. Terima Terima kasih, kasih bisa dipakai anaknya taraweh atau suaminya Amin. taraweh di Amin. masjid. Terima kasih, Ustaz. Gajah duduk. Lepas dong Pak Ustadz. Oke. Terima kasih, Terima kasih Ibu Fauzia. Fauzia. Nah, ibu-ibu boleh ndak misal kasihan misal gini Bu. Suami tak tamatang SD ji. Nah, ibu sarjana hukum. Jodoh toh. Misal seperti itu. Kurang pengetahuannya. Atau suami tak sarjana. Master S2. Tapi tidak pernah sekolah agama. Ibu betul cuma SMA tapi alia. Pondok pesantren di SMP. Banyak pengetahuan agama ditahu. Boleh ndak istri mengajari suami? Tidak ada larangannya. Boleh. Tapi kadangkala suami gampang tersinggung. Kalau diajar. Nah maka ada caranya. Caranya apa? Bagaimana supaya dia tidak tersinggung. Misal toh. Cara. Sudah sembahyang subuh. Sembahyang sunnah lagi. Toh. Motongi dibilang alim. Nah sudah sembahyang subuh. Sembahyang subuh sedek. Kan tersinggung kalau tahu bodohmu itu tidak ada sembahyang subuh kalau sudah sholat subuh. Marah dia. Pasti. Nah, jangan langsung dikasih tahu. Mungkin besok. No? Oh, saya dengar kemarin pulang pengajian ternyata itu ibadah ada aturannya. Ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya. Apa itu? Haji. Ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Harus bulan Zulhajji dan harus di Mekah. Mau haji tapi bulan Syawal tidak bisa. Atau mau haji Zulhajji tapi di Madinah tidak bisa. Harus di Mekah. Ditentukan waktu dan tempatnya.
ada juga yang ditentukan waktunya saja. Apa itu? Ramadan. Boleh di mana saja, tapi harus bulan Ramadan. Puasa Ramadan namanya. Tidak boleh di bulan Zulhijjah. Boleh puasa Ramadan bulan Zulhijjah, Bu? Tidak boleh. Nah, berarti ditentukan waktunya, tempatnya tidak. Nah, ada juga di waktu tentu yang diharamkan sholat. Oh ada. Apa itu? Sudah sholat subuh dan sudah sholat asar. Baru itu nak koreksi dirinya. Pikir sendiri ya Pak Ustadz. Langsung kalau dia singgung kayak ini. Tidak, justru ku sayang ki ini maka ndak langsung ki ku tugur kemarin. Karena ku tahu tersinggung ki. Tuh ku kasih tahu ki ini karena lebih baik saya kasih tahu ki daripada lihat ki orang di masjid. Malu ki satu masjid. Nah bilang, terima kasih sayangku. Ada caranya, Bu. Ya. Jadi kalau mengajari suami, kalau tidak bisa ibu langsung kasih tahu, bikin pengajian di masjid. Atau ibu putarkan YouTube, biar dia tidak tersinggung. Ada tata caranya. Siap, Oke. dahsyat sekali. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya ya Ibu ya. Oke, kalau begitu nanti akan kesempatan buat yang lain bertanya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.